Hai guys, good morning. Assalamualaikum. Hai guys, good morning. Assalamualaikum. Hari ini aku sudah sampai di Puri Perdana. Ada acara di lantai 3. Oh, sekarang liftnya, biasanya liftnya kan kita di situ. Sekarang lift tamu ke mana? Kita ke lantai 3. Udah lama nggak kesini, nggak ada acara di sini. Jadi tadinya, oke guys, kita naik lift dulu. Kita ke lantai 3. Sini kita ke lantai 3. Gak bisa lah kayaknya guys, kita ke room. Dan setelah drama salah ruangan, akhirnya kita sudah ketemu ruangannya. Dan ternyata itu ada di lantai 3, di atasnya ruang Kagawara. Dan sebelum mulai acara, kita ngopi dulu biar bisa lebih fokus. Creamernya nggak ada ya mas? Cuman gula? Ada ya. Gula aja? Asli. Ya. Oh, bukan manis, boleh manis. Tak pindah. Kita agak sini. Nama saya Dani Basorois yang akan memandu seksi talkshow pada kesempatan pagi hari ini. Di sesi talkshow kali ini tentang ekspor dan impor Bapak dan Ibu semuanya. Saya yakin Bapak dan Ibu cukup familiar dengan kedua istilah ini. Beberapa bulan terakhir sempat terjadi trending topik di dunia maya, yaitu selain terkait pandemi juga terkait keresahan atau respon masyarakat produsen terhadap eksistensi salah satu marketplace dengan color brand yang berwarna jingga. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu itu ada Shopee ya, Mr. Hu, ada tagline di sana membunuh UMKM gitu. Hampir 93% produk Tiongkok dengan harga yang sangat murah. Istilahnya ada price predatory. Jadi harganya benar-benar dibanting gitu Bapak dan Ibu. Meskipun membayar pajak yang tinggi kepada negara dan konsumen juga diuntungkan, namun hal ini menjadi ancaman yang nyata bagi keberlangsungan pelaku IKM kita. Seyogyanya ada keseimbangan raca perdagangan dengan meningkatkan aktivitas ekspor. Berbicara soal ekspor, tentu Bapak Ibu selaku pengusaha mempunyai harapan dan keinginan untuk meningkatkan sales atau penjualan perusahaan terlebih di era digital yang syarat dengan persaingan ini. Namun kenyataannya para pelaku UKM dan perdagangan masih bingung dalam menyusun strategi penjualannya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ekspor? Apa itu ekspor?
bagaimana cara ekspor dan apakah itu worth it dan penting dalam peningkatan penjualan perusahaan Bapak dan Ibu. Maka pada kesempatan pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber-narasumber praktisi ekspor yang luar biasa Bapak dan Ibu, dan akan membantu Bapak dan Ibu mengidentifikasi dan membahas permasalahan tersebut. Langsung saja kita sambut dan beri tepuk tangan yang meriah untuk beliau-beliau yang ada di depan. Terima kasih. Yang pertama saya perkenalkan, ini ada Pak Hindra Suparyanto SE. Beliau adalah tenaga teknis bidang akses pembiayaan dan prosedur ekspor. Kemudian di samping saya ini ada Pak Dr. Insinyur Muhammad Ardipe Meng SCME. Beliau tenaga teknis bidang standarisasi produk merangkap sebagai koordinator ekspor center Surabaya. Kemudian yang ketiga ada Pak Rosanto Dwi Handoyo SE MSc PhD, tenaga teknis bidang akses pasar dan implementasi hasil perjanjian perdagangan internasional. Selamat datang Pak Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir ada Insinyur Fernanda Reza Muhammad MM, tenaga teknis bidang promosi dan strategi pemasaran. Selamat datang Pak Reza. Beliau berempat ini merupakan pakar di bidang ekspor yang saling melengkapi dan tergabung dalam Ekspor Center Surabaya yang berkedudukan di Gedung Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Jalan Kedung Doro nomor 86 sampai 90 Surabaya. Bapak dan Ibu, talkshow ini akan terbagi dalam 2 sesi. Yang pertama, masing-masing Bapak narasumber akan menyampaikan pemaparan materi singkat selama kurang lebih 25 menit secara serial. Kemudian di sesi kedua akan ada diskusi tanya jawab dengan peserta. Untuk itu yang pertama saya persilahkan kepada Bapak Hindra Suparyanto SE selaku tenaga teknis bidang akses pembinaan dan prosedur ekspor. Monggo. Dan sejauh ini sukses, ya, 600 juta tiba di depan sebelum barang dikirim, ya, sebelum produksi. Karena saya kopi dan briket di saya, jadi ini saya gunakan untuk beli kopi langsung, ya, di situ 100% sebelum produksi. Kalau dia negosiasi ngotot gitu, saya tetap juga ngotot. Sorry, ini aturan perusahaan kami, hasilnya nggak punya uang, gitu. Ya, jadi kita begitu. Sorry, ini aturan perusahaan kami. Jadi kalau kita negosiasi, jangan bilang ini untuk beli material, beli macam-macam, ini nggak usah. Bilang aja ini aturan perusahaan kami. Titik dibaca. Masa nggak punya uang itu urusan kita ya. Aslinya nggak punya duit gitu ya. 100%. Nah, kita lihat produk kita. Karena apa? Supplier kita petani yang ada di Gayo, di Mada itu mintanya juga 100%. Nah, sebelum barang dikirim lunas, pokoknya down payment semua lunas, selesai. Nah, kemudian ada juga, saya juga bisnis briket Tarang Kelapa yang ekspor juga ke Timur Tengah. Karena saya negosiasi dengan supplier pabrik itu bisa luwes, sehingga saya masuk ke 50% sebelum produksi, sisanya sebelum barang dikirim. Nah, di sini ya, ini sisanya sebelum barang dikirim. Jadi sejauh hari saya tanggal 10 kirim gitu ya, tanggal 1 sudah saya tagih, judiknya tanggal 5 gitu. Bang masuk, barang baru dikirim, lunas dikirim ya. Nah, yang ketiga, mereka masih negosiasi lagi, kasih 30%, sisanya yang 70% sebelum barang dikirim di situ ya. Berarti Anda itu mempunyai cadangan 50% sama 70% untuk menyelesaikan ke supplier atau untuk produksi Anda ya, ya. Kalau Anda nggak punya, waduh yang 70% ini saya ngambil dana di mana nih untuk produksi ini? Pas nilainya gede kan gitu ya. Kalau Anda bingung, ya bingung, jangan sampai dapat order terus bingung, ya. Terus saya dapat down payment 30% dulu, kurang 70% ini. Gimana cara ngaturnya ini? Cari pinjaman sana sini, akhirnya nggak mesti produksi akhirnya kan? Kalau Anda sulit, saya pakaiin aja, kembali lagi ke sini 100% sebelum produksi. Atau saya negosiasi kepada supplier untuk
berjangka pembayarannya. Ya. Banyak diversifikasi, semakin tersebar bayar ya. Di dunia kan ada lebih dari 200 negara. Ya, mungkin sekarang ada yang sudah ekspor, mungkin kedua atau tiga bayar, mungkin bisa nambah ke banyak negara lagi gitu ya. Nah, insya Allah kalau produk-produk dari Kota Blitar ini banyaklah yang membutuhkan ya di negara lain. Seperti kendang jibe ya, Pak. Kendang jibe misalnya kelihatannya kendang jibe dari warisan lokal, tapi ternyata yang membutuhkan di dunia itu besar sekali ya. Pada beberapa bulan yang lalu kami juga baru melepas Pak Basuki ya, Pak Basuki dari Kabupaten Blitar, kendang jibe 2 kontainer 40 feet, 1 kontainer isinya 6.000 kendang jibe, berarti ada berapa? 12.000 ya, besar sekali ya. Nah, itu berarti menyerap tenaga kerja besar sekali, ya kan? Pendapatan juga besar sekali. Dan kalau hanya dijual di Kota Blitar atau Kabupaten Blitar, saya pikir kok sangat ini ya, nggak mungkin ya. Masuk semua orang pegang kendang jibe kan nggak mungkin ya. Dan semua orang juga paham atau menguasai kendang jibe. Tapi kalau kita ekspor ke luar negeri, penduduk dunia itu hampir 6 miliar lebih ya penduduk dunia, dan ini kesempatan kita bisa sharing atau ekspor produk yang lain. Nah, terkait dengan peluang pasar nih Bapak Ibu, kita punya banyak instrumen ya. Kami di Export Center kami adalah lembaga bentukan dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, ya, Dirjen PEN, Direktorat Jenderal PEN, ya, Kemendak, Kementerian Perdagangan, dan kami ini di daerah, ya, kami ini di daerah di Surabaya, jadi namanya Export Center Surabaya, kerjasama dengan Kadin. Jadi Dirjen PEN nggak punya tangan di daerah, pakai mekanisme swakelola. Swakelola tipe 2, swakelola tipe 2. Oh ya, maaf, tipe 3 ya, tipe 3 dengan Kadin ya, sehingga menggunakan tangannya Kadin untuk mendirikan Export Center ini. Tujuannya membantu mendorong ya para pelaku bisnis, pelaku ekonomi UKM yang belum pernah ekspor, kita dorong ke ekspor. Kalau yang sudah ekspor, kita dorong ke ekspor yang lebih besar lagi. Bapak sekalian yang saya hormati, tadi dua tenaga teknis sudah menyampaikan ya terkait dengan akses pembiayaan dan prosedur ekspor. Tadi disampaikan Pak Indra kaitannya dengan mekanisme pembayarannya. Tadi saya diskusi kecil dengan Pak Ikto di meja sebelah ini. Jangan sampai nantinya negosiasi pembayaran itu dilakukan betul. Saya disampaikan Pak Indra tadi itu karena Pak, kalau kita salah dalam menegosiasi ya resikonya di kita. Kemarin saya sebelum memulai ini ya, kemarin saya diskusi di Surabaya terkait dengan pemecahan permasalahan ekspor. Ternyata ada satu perusahaan besar itu dalam kurun waktu mulai Desember kemarin dia ekspor itu frozen food. Ini saya ingin tahu dulu secara khusus ini produksinya apa saja ini, kayu tadi ya, dan turunannya, kemudian produk makanan ada nggak nih? Ada makanan ya, terus kemudian apa lagi? Kerap tadi ada juga ya, kayu ya, kerap ya. Apalagi yang rajut? Kalau rajut sih nggak begitu sulit. Batik juga tidak begitu sulit. Memang batik ada SNI-nya, harus mengikuti SNI. Kalau saya kan bicara standarisasi produk ya, untuk ekspor batok boleh bisa itu. Jadi batok itu bisa macam-macam dan turunannya bisa briket, bisa segala arang kan. Ya itu arang ada ya? Ada arang. Ada, Pak. Tapi belum tas arang. Oh iya, kalau arang ada, arang briket kan. Pak Indra lagi loh. Arang briket ada ini Pak Indra. Belum arang aja Mas. Oh masih arang biasa, bukan briket. Iya. Cuman agak sedikit pengalaman Pak Reza juga ada masalah arang yang agak berat. Arang itu banyak persoalan yang dihadapi kalau ekspor. Cuman harus hati-hati di sini. Pak Reza juga punya pengalaman itu. Jadi ada makanan, ada turunan kayu ya, kayu dan turunannya, kemudian ada arang secara khusus, kemudian batik dan rajut ya.
Baik, Bapak sekalian, saya kira tadi disampaikan oleh Pak Indra mekanisme pembayarannya, kemudian Pak Ros juga akses pasarnya, sudah disampaikan tadi ya, cara mencari buyer ya, konteksnya seperti itu. Memang ada beberapa cara seperti itu ya. Bapak sekalian, saya sekarang kaitannya dengan bagaimana sih pemenuhan standarisasi untuk produk ekspor. Jadi apapun yang dilakukan itu ya, apapun yang dilakukan itu pasti yang akan dilihat di negara tujuan ekspor adalah untuk masuk ini ya. Untuk masuk ke negara ekspor itu adalah bagaimana kualitas produk yang akan kita kirim. Itu yang pertama yang harus kita tekankan, yaitu standarisasi produk. Pemenuhan sertifikasi standarisasi produk ini penting bagi kita untuk bisa masuk ke satu negara. Tadi Pak Rosanto sudah menyampaikan ada hambatan tarif. Hambatan lain yang ada adalah hambatan technical barrier-nya. Technical barrier ini adalah persyaratan standar untuk masuk di negara tersebut. Tadi saya sampaikan, kemarin saya diskusi permasalahan ekspor dengan ada satu eksportir frozen food. Dia masuk ke Cina, ini ada permasalahan pelayaran sih ya. Dia akhirnya terlambat selama 4 bulan, akhirnya apa? Frozen food rusak. Dia harus return. Returnnya tidak hanya rusak saja, ternyata hasil ceknya frozen food itu mengandung virus HNNP apa salah. Nah, ini sudah menjadi penghalang untuk masuk ke negara itu. Nah, mereka harus dikembalikan ke Indonesia lagi. Apa yang terjadi? Dia harus bayar 250 juta untuk itu, Pak. Nah, karena mereka satu ingin melindungi negaranya, ingin melindungi UKM-nya, ingin melindungi produsen di dalam negara itu. Ya nggak beda dengan kita lah, Bapak sekalian ya. Hambatan negara kita misalnya pemberlakuan SNI. Jadi pemberlakuan SNI itu salah satu hambatan sebenarnya. Karena apa? Barang diproduksi di luar negeri dikirim ke Indonesia. Kalau barang itu wajib SNI, ya dia harus dapat SNI dulu. Jadi dia proses dulu kan itu, dan itu tidak mudah. Nah ini harus dilakukan. Kalau itu wajib SNI. Yang kedua, di kita ada Undang-Undang 33 tahun 2012 tentang jaminan halal. Ya, ini pun juga wajib hukumnya. Jadi produk dari luar negeri pun, meskipun di luar sudah halal, dia harus mendaftarkan diri dulu di jaminan halal kita, di JPDPH, jaminan produk halal. Jadi dia harus daftar dulu, baru bisa menjual barangnya produk ini. Dan dia mempunyai izin edar, harus ke BPOM dulu, baru bisa mengedarkan produknya di Indonesia. Kalau itu produk makanan misalnya. Jadi itu. Nah ini proteksionisme jadi tantangan perdagangan global itu mulai perubahan perilaku konsumen dan pola perdagangan global itu sudah berubah sekarang itu. Kemudian kerjasama perdagangan antar negara di dunia dikembangkan terus sekarang kerjasama itu. Yaitu untuk menurunkan tarif masuk ke negara itu. Kemudian potensi defisit dan resesi ekonomi juga menambah beban bagi perdagangan kita. Nah, utamanya untuk food safety dan higienitas itu menjadi prioritas konsumen di negara-negara di dunia itu saat ini itu, Bapak sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian memproduksi makanan dan minuman, itu persyaratannya ke luar negeri cukup ketat ya. Teknologi informasi sekarang kurang apa kan gitu lah. Zaman saya dulu jadi eksportir mulai 20 tahun yang lalu, susahnya minta ampun, meyakinkan buyer. Saya harus keliling ngamen, keliling luar negeri kemana-mana hanya untuk mencari buyer. Zaman sekarang dengan digital marketing, marketplace dan segala macam sangat mudah dan sangat gampang, tergantung bagaimana persiapan Bapak Ibu. Ya. Bahasa. Aku sudah lari. Bentar. Ini ya. Penguasaan produk. Yang namanya Bapak kalau ditanya, Bapak produknya apa Pak? Tas bata Pak. Tas bata, oke. Tapi ini tadi ini. Saya sudah tahu Pak. Saya sudah tahu. Saya 2008 sampai 2011 ekspor tas bata
yang dari batok kelapa. Macam-macam Pak, ada yang 2 batok jadi satu pakai resetting, ada yang batoknya kecil-kecil dibuat seperti kancing, jadi rangkaian seperti itu. Saya ekspornya ke Amerika Selatan dan Karibia Pak. Dan saya tidak tahu kalau itu buatan Blitar. Saya beli di Bali. Saya baru tahu kira-kira setahun 2 tahun yang lalu buatan di sini kok. Blitar dan Lamongan ternyata banyak. Nah, andai kata saya tahu Pak, dulu saya beli berapa lama saja. Tahun 2008 sampai 2011 itu luar biasa Pak. Amerika Selatan, Brasil, Argentina, Venezuela, Paraguay dan Karibia. Karibia itu kalau biasa segala macam itu saya ekspor kira-kira sampai 2 kontainer setiap bulan waktu itu. Tahunnya di Bali Pak. Kenapa? Bali adalah supermarket dunia untuk produk Indonesia. Nah, andai kata misalnya Bapak punya kemampuan di sini Pak, mungkin Bapak bisa jadi eksporter mandiri, ya kan? Karena selama ini nyaman lewat sana. Nah, kejadiannya setelah Bali kena pandemi COVID, tidak ada wisatawan datang, tokonya nggak ada yang buka, maka semua over produksi, barangnya numpuk. Caranya gimana? Ya kita jual lewat online langsung ke negara tersebut ya. Jadi ini paham keinginan calon pembeli. Pembeli itu macam-macam. Ada yang baru coba-coba, ada yang memang sudah tahu pasarnya. Kalau yang coba-coba biasanya saya beli sampel, beli apa. Kalau udah tahu pasarnya udah nggak pikir, lihat kalau bisa tahu dari produksi pasti mau beli lebih banyak. Nah, kita lihat negosiasi. Sebentar ini saya skip dulu. Ini yang penting. Tempat negosiasi hubungan batasan waktu dan perilaku. Bapak Ibu kalau sekarang zamannya teknologi informasi, zaman online, buyer itu tidak mau tahu kita gimana. Ya. Sering saya tuh terima WA, SMS, telepon tengah malam. Karena bayarnya di luar negeri. Mereka nggak tahu kita jam berapa. Kalau kita tidak merespon cepat email atau segala macam, dianggap kita tidak serius. Yang penting kita harus segera menjawab. Kalau kita lagi tidur, ya memang terganggu. Buatlah auto replay. Misalnya di email, sebutkan aja kantor kami buka pada jam sekian dan hari kerjanya sekian. Nanti dia kena dulu. Tapi kalau kita tidak mereplay respon langsung, maka yang terjadi adalah ini beneran nggak sih produsen? Ini beneran nggak punya barang? Jangan-jangan ada order sekarang itu dia baru tanya, baru jawab kan gitu kan? Perkenalkan, saya Aurelia dari Blend Moist. Jadi di sini Bapak, setahu saya negara-negara di Eropa saat ini tuh sedang gencar-gencarnya mencari makanan atau produk makanan yang bisa dijadikan sebagai pengganti daging. Jadi mereka sedang gencar-gencarnya mencari makanan vegetarian alternatif. Sehingga bahkan Unilever sendiri juga bekerja sama dengan Vegetarian Pager. Mereka menginovasi makanan-makanan yang sifatnya seperti daging, tapi bahan dasarnya atau bahan pokoknya itu bukan dari daging. Nah, kemudian di sini saya memiliki produk Blendi, Bapak. Blendi nangka muda. Dan ini selama ini kami mengekspornya itu ke negara-negara Asia, terkhusus untuk para TKW yang ada di Taiwan, Hong Kong, Singapura dan sebagainya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, apakah ada peluang bahwa Blendi ini kedepannya bisa masuk atau menembus pasar Eropa? Kalaupun ada, bagaimana langkah-langkah yang harus kami tempuh? Dan juga untuk kemasan ini Bapak, kemasan besek, ini apakah bisa? Karena selama ini setelah saya ikut pelatihan dari Bank Indonesia, kebetulan narasumber itu pernah bilang kalau kemasan yang diminati oleh penduduk sana itu justru kemasan-kemasan besek yang unik seperti ini Bapak, begitu. Terus kemudian untuk yang kedua yang ingin saya tanyakan, apakah ke depannya pemerintah itu akan memberikan fasilitasi yang mempertemukan pelaku ekspor ini dengan buyer, begitu. Terima kasih Bapak. Penjualan online Pak ya, itu ada rekening bersama. Itu saya belum paham. Itu apa seperti LC kayak gitu, ada penjaminan supaya tidak ada penipuan, jadi transfer nggak dikirim. Ini yang pakai yang non marketplace ya, misalkan bisnis to bisnis, sebenarnya kita beli kepada pebisnis langsung gitu, ada yang ditransfer tidak dikirim, tapi atau
ada yang sudah dikirim jadi nggak ada transfer gitu. Kalau kita kan di Indonesia ada rekber kayak gitu, tapi saya kurang paham itu rekber bagaimana. Terus kemudian masalah ini Pak, strategi tadi yang barusan tadi itu, kalau dulu sebelum pandemi memang di Bali itu kan ekspornya enak banget kayak gitu, asal kita punya produk taruh di situ boleh golek dewe kayak gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa seperti itu Pak. Nah sehingga kita itu harus apa ya, UKM itu harus benar-benar kerja keras kayak gitu ya untuk mendapatkan buyer. Terus di sisi lain, kalau saya tas batok itu selalu terganjal dengan standarisasi yang ada di negara tujuan. Misalkan batok itu harus kekeringannya berapa, terus nanti motifnya itu harus hampir sama. Terus kemudian ada lagi satu logo atau hak merek. Kalau dulu di Bali banyak kita tukang jahit Pak. Saya tahu mungkin Bapak tadi beli di Bali itu berapa, itu ada pengrajin-pengrajin yang dari Banyuwangi, ada yang dari Pekalongan tapi mereka domisili atau dari Sapeken yang di Madura ini dia sudah punya kelompok-kelompok sendiri di Bali. Nah, mereka memang tukang jahit. Kenapa saya menyebut tukang jahit? Aku bikinkan seperti ini, guys. Nanti merek eksporter atau beli sana yang mereki. Nah, setelah saya pulang di sini, saya tidak mau seperti itu. Saya harus pakai merek saya. Nah, ini kesulitan kita di situ. Sehingga bergandeng kita untuk tetap melabelkan made in Indonesia. Kalau saya batok koi made in Indonesia itu susah kayak gitu. Mereka nggak mau kan. Nah, kalau teman-teman di Bali banyak yang seperti itu Pak. Pokoknya tukang jahit ya wes, pokoknya untuk duit ya gitu. Banyak kayak gitu. Nah, itu Pak, itu bagaimana kita harus menyiasati itu. Oke, terima kasih. Saya dulu, nanti kekurangannya ditambah oleh Pak Abi, Pak Rasanto, dan Pak Faisal ya. Terkait dengan Mbak Aurelia ya untuk Gratis Mois yang mantap ini. Terkait dengan peluang pasar ya, khususnya Eropa, Amerika. Nah, ini yang memang perlu diperhatikan, itu di negara-negara tersebut itu ada beberapa hambatan dan hambatan ya, itu yang harus diperhatikan. Jadi hambatan itu ada non tarif dan tarif. Nah, yang saya sebutkan di sini salah satunya adalah non tarif ya. Ini yang harus dipelajari. Satu, yang non tarif itu ada yang requirement-nya itu terkait dengan standarisasi ya, itu harus terdokumentasi standarisasinya itu ya, itu oleh pihak-pihak yang terkait. Dan biasanya surveyor yang terakreditasi itu juga dari negara yang bersangkutan ya, gitu ya. Dan satu yang terkait itu standarisasi itu. Kemudian di situ juga ada hambatan non tarif terkait dengan kontamin. Kontamin itu barang-barangnya ini khawatirnya itu mudah terkontaminasi ya, terkontaminasi. Makanya di situ ada standar packaging yang benar-benar harus diperhatikan supaya makanan Bali itu tidak terkontaminasi. Jadi khawatirnya packagingnya rentan, terus bau, terus membaui kalau pas LCL ya ini membaui produk-produk yang lain ya, di situ ya. Jadi ada standar kontamin. Kemudian ada yang terkait dengan traceability, nanti harus dicek juga ya. Traceability itu barangnya dari mana, yang ekspor siapa, importernya siapa, pembeli akhirnya siapa. Jadi nanti itu ada seperti itu ya, traceability. Terus kemudian labeling. Jadi nanti kalau ada tanyakan kepada importer, mereka tolong dikirim labelnya bagaimana yang mereka butuhkan ya. Itu komplit sekali labelnya. Jadi nggak perlu dibuka, tapi karena membaca saja markingnya ini mereka tahu ya. Pengalaman kami ekspor ke Slovakia, karung itu sablonannya banyak sekali ya, karena mereka ingin tahu padahal dalamnya ya itu kopi gitu ya, tapi macam-macamnya diminta di situ ya itu. Dan selain itu ada beberapa sertifikasi ya yang nanti mungkin Pak Ati yang menjelaskan ya. Nah, itu yang terkait dengan kalau Anda ingin peluang masuk di mana tuh, di Eropa dan Amerika. Kalau di Amerika ada pihak khusus untuk makanan, itu Anda harus mengerjakan namanya FDA, Food Drug Association
itu semua makanan dan minuman yang masuk ke Amerika, eksporternya harus punya register number, ya, register number dari FDA, ya, FDA di sana. Itu yang pernah saya buat itu karena semua harus di agent, mestinya gratis, ya. Jadi kalau kita masuk ke FDA itu gratis, tapi harus ada yang menjamin. Nah, yang jamin itu agent yang ada di USA, itu mereka minta bayaran $600, ya. Itu untuk 1 tahun. Bukalapak, Tokopedia itu konsepnya bahwa ini menjembatani buyer supaya dia merasa aman, tidak transfer langsung kepada penjual. Jadi transfernya kepada website marketplace tersebut. Kalau sudah dikirim barangnya, dibuktikan dengan resinnya, itu baru nanti pihak website itu, yang marketplace itu mengirim uangnya ke rekening Bapak. Ya, di situ. Itu terkait dengan escrow. Nah, bagaimana yang di internasional ini untuk yang retail, saya tahu ya, yang sudah tahu pasti ada itu Etsy.com, itu untuk jenis-jenis iklan untuk yang terkait dengan kerajinan, seni, pokoknya terkait yang unik dan antik, itu ada Etsy. Jadi escrow-nya ke siapa? Escrow-nya itu ke PayPal.com, PayPal. Jadi Anda punya akun PayPal. Nah, dari PayPal itulah nanti nge-link ke rekening pribadi Bapak yang di Indonesia. Nah, semua uangnya akan masuk di Etsy. Setelah barang dikirim, baru uang itu ditransfer ke PayPal Anda. Kita ada sama kabupaten, di Kota Blitar itu tenaga kerja yang terserap PJB itu lebih dari 2.000 orang, Pak. Di saat sebelum pandemi kita rata-rata per bulan kurang lebih 30 sampai 35 kontainer. Yang sekarang setelah pandemi ini mungkin hanya 10 ya, 10 sampai 15 kontainer, itu pun kalau pas kemarin sekarang sudah turun lagi. Sehingga harga itu sangat dipermainkan sama Cina. Makanya itu kita mohon bantuan jenengan. Yang jelas untuk saat ini kita yang misalkan untuk utak atik gitu sudah ada telaten, kita akan bentuk tim untuk khusus pasar digitalnya. Dan yang jelas nanti kami akan soal ke jenengan ke sana untuk lebih intensnya atau lebih kuatnya. Yang jelas juga kita mau minta fasilitasi dari Disperintah agar kita bisa serius untuk masalah ini, karena ini boleh dibilang tadi tenaga kerja yang segitu banyak dan kita sudah tergantung dengan pekerjaan itu. Kalau tidak kerja kendang, kita mau ngapain lagi? Sedangkan saat ini kalau sudah Cina dengan harga yang tertekan seperti ini, kita untung itu 10% kotor. Makanya saya bilang tadi, kalau ada jimbe yang satu harganya 2.600.000, 10 kendang itu aja kita sudah bisa sama dengan kerjakan 1 kontainer kendang yang dikirim ke Cina itu tadi. Pada audiens yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini, boleh aplaus untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, sebelum kita tutup, ada info dari panitia. Yang pertama, ini nanti mohon untuk kita bisa foto bersama dengan para narasumber. Terus kemudian yang kedua, kita sudah siapkan ada makan siang. Selamat menikmati. Akhirnya saya Deni Pastor Rois pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kecilafan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.